Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di V46 Channel yang membahas masalah-masalah seputar burung berkicau. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu, cara mencetak murai batu dari trotol sampai dewasa. Tidak usah berpanjang lebar ya, kita langsung ke topik utama, cara mencetak murai batu dari trotol sampai dewasa. Dalam mencetak murai batu itu ada beberapa tahap ya teman-teman, mulai dari pemilihan trotol atau pemilihan bahan, terus mulai dari perawatannya, ada juga terus dari pemasteran dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu persatu teman-teman secara detail. Simak terus video kali ini teman-teman agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke, yang pertama adalah pemilihan bahan teman-teman. Pemilihan bahan ini adalah salah satu kunci keberhasilan kita mencetak murai batu dari trotol sampai dewasa. Nah, sudah tidak dipungkiri lagi ya teman-teman, kita saat mencetak burung itu pasti memilih bahan dari trotol itu yang bagus, pasti kita pilih yang bagus ya. Nah, untuk pemilihan trotol murai batu ini berbeda dengan pemilihan trotol cendet teman-teman. Untuk trotol cendet itu kan peternaknya masih sangat jarang ya, jadi kita itu lebih sering memilih trotol dari tangkapan hutan atau anakan dari hutan. Nah, untuk detail indukannya kan kita tidak tahu teman-teman, jadi kita hanya bisa menganalisa itu dari bentuk trotolan sendiri ya, dari paruhnya, dari badannya, atau dari kepalanya teman-teman. Jadi kita hanya bisa menganalisa itu dari bentuk trotolannya teman-teman. Kalau untuk indukannya dari volumenya, dari gayanya dia, terus dari vektornya kita tidak tahu karena indukannya kan di hutan teman-teman. Beda lagi kalau ternakan. Nah, untuk murai batu ini berbeda menurut pengalaman saya pribadi teman-teman. Dulu sebelum saya ternak murai batu itu saya memilih trotol itu cuma dari fisik teman-teman, jadi dari paruh, dari badan, dari kepala, terus dari tretekannya. Alhasil saat saya cetak itu kurang maksimal teman-teman, entah itu dari volumenya, dari vektornya, atau dari gaya si burungnya, itu menurut saya pribadi kurang puas lah teman-teman. Untuk pemilihan bahan yang bagus itu tidak wajib harus dari indukan yang telah juara teman-teman. Kita lihat saja dari volumenya, dari vektornya, dan juga dari gayanya teman-teman. Untuk burung bagus itu belum tentu dia juara teman-teman. Ada juga peternak yang punya burung bagus tapi dia tidak suka lomba burung, jadi dia hanya fokus di ternakan tapi burungnya bagus. Ada juga yang burung bagus tapi dia salah rawatan, jadi di lapangannya susah. Kalau untuk gen itu kan sudah bawaan burung teman-teman, jadi kita tidak bisa membuat gen burung ya. Kalau untuk karakter atau kebiasaannya itu kita bisa membuatnya teman-teman. Contoh saja burung kita bagus tapi terlalu sering kita buat main-main, kita buat apa, kita goda pakai tepuk tangan, alhasil dia jadi birahi sama orang teman-teman. Nah, kalau sudah birahi sama orang itu kan sudah susah ya teman-teman kita pakai gantangan karena dia gacornya sama orang, tidak vektor sama burung teman-teman. Walaupun ada, tapi rata-rata kalau sudah birahi sama orang itu kalau ketemu burung lain vektornya tidak keluar teman-teman. Nah, intinya untuk trotol yang bagus itu tidak wajib dari burung yang juara. Jadi untuk pemilihan trotol yang bagus, yang baik itu kita lihat saja dari indukannya ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, perawatan dan pemberian pakan. Nah, untuk perawatan trotol murai batu ini menurut pengalaman saya pribadi itu hampir sama dengan burung-burung yang lainnya, dan juga burung cendet itu hampir sama teman-teman. Bedanya untuk murai batu ini lebih konsisten teman-teman. Jadi untuk perawatan trotol murai batu ini kita harus lebih konsisten dalam penjemuran, dalam pengembunan, terus dalam pemandiannya, dan juga pemberian EF itu harus konsisten menurut saya pribadi.
Untuk perawatannya di pagi hari itu kita embun teman-teman, setiap hari malah tambah bagus. Kalau tidak sempat ya 1 minggu 3 kali tidak apa-apa, intinya tambah setiap hari itu tambah bagus lah. Nah setelah kita embunkan di pagi hari itu langsung lanjut kita jemur sampai kurang lebih jam 9 teman-teman. Dilanjut setelah jemur itu baru kita mandikan. Nah untuk trotolan murai batu itu kita usahakan sudah diajarin mandi di keramba sejak dini atau sejak kecil, karena agar saat dewasa dia sudah sudah terbiasa masuk keramba. Dan juga kalau untuk kita umbar itu lebih gampang kalau sudah terbiasa kita ajarin mandi keramba teman-teman. Dan manfaat kalau kita ajarin mandi keramba sejak kecil itu burung akan lebih cepat adaptasinya, terus burung tidak gampang stres, dan juga burung tidak gampang getat teman-teman. Nah saat kita memandikan burungnya, selanjutnya kita bersihkan untuk kotorannya teman-teman. Setiap hari kita bersihkan itu tambah bagus. Kalau tidak sempat ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali tidak apa-apa. Untuk pengalaman saya pribadi itu menurut saya burung murai batu itu lebih suka kandangnya bersih. Setiap hari itu malah tambah suka teman-teman, karena untuk murai batu itu kalau kandangnya kotor itu dia tidak kuat menahan amoniak atau bau dari kotorannya sendiri. Nah dikhawatirkan kalau dia tidak kuat itu dia akan mati teman-teman. Kalau untuk burung lainnya seperti cendet itu lebih kuat menahan amoniak dari kotorannya. Nah untuk selanjutnya itu adalah pemberian EF atau extra fooding. Nah kalau untuk furnya itu terserah teman-teman ya. Kalau saya itu pakai SKM. Kalau di daerah teman-teman tidak ada SKM, bisa pakai fur yang lain seperti Topsong, seperti Fancy, dan juga yang lainnya yang menurut teman-teman itu bagus lah. Kalau untuk fur sendiri itu terserah teman-teman ya, mau pakai yang proteinnya tinggi atau yang sedang atau yang rendah, terserah teman-teman. Kalau saya pakai SKM itu menurut saya sedang lah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah dia. Nah untuk pemberian EF itu saya pakai jangkrik alam atau pakai jangkrik jeliring ya teman-teman. Dan untuk porsinya itu saya kasih pagi 10 sore 10. Jadi trotol itu kalau saya pribadi itu saya genjot nutrisinya, dari EF nya itu saya kasih banyak teman-teman. Dan untuk EF tambahannya itu saya pakai kroto teman-teman. Untuk kroto terserah teman-teman ya, kalau saya itu seminggu itu 2-3 kali ya. Setiap hari tambah bagus, tapi tidak bagus di kantong karena kroto kan harganya lumayan mahal ya. Terus untuk airnya itu saya ganti setiap hari teman-teman, dan setiap hari cepuknya itu saya cuci ya, saya bersihkan. Karena untuk air itu kalau sering kotor itu akan berpengaruh di volume si burung trotol saat dewasanya teman-teman. Setelah perawatan sudah kita jalankan semua dan pemberian EF juga sudah, selanjutnya bisa kita kerodong teman-teman. Untuk pengablakan itu bisa 1 minggu 2-3 kali diablak sampai pagi sampai sore, tapi jangan sampai kelihatan dengan murai batu yang lainnya. Jadi kalau tidak punya tempat harus dikasih sekat-sekat ya teman-teman, agar burung tidak saling lihat dan akan berpengaruh di faktor si burungnya sendiri. Jadi untuk perawatannya tadi itu harus konsisten ya teman-teman. Yang saya maksud konsisten itu jadi setiap hari harus kita rawat. Jadi untuk EF nya juga jangan telat-telat, itu yang saya maksud untuk konsisten. Jadi untuk perawatannya itu tidak boleh 3 hari atau 4 hari baru dirawat. Terus untuk pemberian EF nya itu telat-telat, tidak dikasih EF setiap hari, itu untuk murai batu kurang bagus menurut saya pribadi. Untuk selanjutnya adalah pemasteran. Tahap pemasteran ini adalah akhir dari sebuah perjuangan teman-teman. Jadi kalau burung sudah bagus, sudah
memiliki mental yang bagus. Jadi wajib memiliki materi juga yang bagus ya teman-teman. Untuk metode pemasteran saya tetap setia pakai MP3, pakai HP saja teman-teman. Jadi saya tidak pakai burung hidup sama sekali. Mulai dari pemasteran murai batu, burung cendet, dan juga burung lainnya saya hanya pakai MP3 dari HP teman-teman. Jadi untuk masterannya itu ada 2 lagu ya teman-teman. Jadi untuk satu lagu pertama full tembakan seperti cililin, kenari, lovebird, kapas tembak, gereja, dan yang lain sebagainya. Dan juga untuk lagu rollnya itu saya ambil dari masteran burung cendet teman-teman. Jadi yang saya pakai masteran burung cendet itu saya pakai masteran untuk burung murai batu. Untuk masteran hidup seperti kenari, lovebird, dan lain sebagainya, kapas tembak, itu saya tidak pernah pakai teman-teman. Jadi sejak saya cetak burung cendet, burung murai, itu saya tidak pernah pakai masteran hidup. Saya cuma pakai MP3 dari HP teman-teman. Untuk MP3 nya bisa cari di YouTube atau di konten-konten saya, sudah banyak untuk masteran burung murai batu dan burung yang lainnya. Untuk waktu pemasterannya, nah ini juga menurut saya pribadi penting teman-teman. Untuk waktu pemasteran ini juga saya mendapatkan inisiatif untuk waktu pemasteran ini juga dari pengalaman saya pribadi saat gagal mencetak dan juga saat berhasil mencetak. Nah dari situ saya bisa ketahui mana waktu-waktu yang bagus saat pemasteran dan metode mana yang kurang cocok untuk pemasteran. Untuk waktu pemasteran yang efisien, yang bagus itu pagi hari jam kurang lebih habis subuh lah, jam 5 itu sampai jam 8 teman-teman. Jadi pagi hari sekitar jam itu, dan juga untuk sore hari itu menjelang dia tidur atau masuk rumah itu kurang lebih jam 4 sampai habis maghrib ya teman-teman. Nah untuk pemasteran malam hari itu banyak yang tanya ya teman-teman, itu masterannya malam sampai pagi atau gimana. Nah untuk masteran itu habis maghrib sudah saya matiin teman-teman. Jadi habis maghrib itu sudah tidak saya masterin lagi karena burung fokus tidur. Kalau burung tidur, logika saja kan, burung tidur itu pasti dia tidak bisa mendengarkan ya, dia tidak fokus untuk mendengarkan materi karena dia sedang tidur. Jadi kalau sedang tidur ya menurut saya pribadi dia tidak dengar apa-apa ya. Jadi untuk menangkap materi dia tidak akan bisa. Tapi kalau mau tidur, menjelang tidur itu bagus teman-teman. Tapi kalau sudah tidur, jamnya tidur, dia tidak bisa ya menangkap materi karena dia logika orang saja teman-teman. Kalau sedang tidur dikasih diajak bicara kan tidak dengar ya kalau orang sedang tidur. Nah dari situ kan kita bisa simpulkan kalau burung sedang tidur tidak akan bisa mendengarkan atau menangkap materi yang kita berikan. Untuk pemasteran itu sudah beberapa kali saya coba teman-teman, mulai dari 24 jam, mulai dari yang malam sampai pagi saja itu sudah pernah saya coba. Untuk hasilnya itu kurang maksimal teman-teman, dan saya tidak pernah berhasil untuk metode pemasteran seperti itu 24 jam dan juga malam sampai pagi hari. Nah untuk metode pemasteran pagi dan sore hari itu sebenarnya tidak sengaja teman-teman. Jadi saya tidak sengaja mencetak burung cendet teman-teman, itu burung cendet itu tidak sengaja saya masterin hanya pagi hari dan sore hari. Alhamdulillah itu semuanya masuk full seperti HP teman-teman. Nah untuk pemasteran waktu siang itu hanya saat santai saja teman-teman. Jadi dimasterin tapi jarang-jarang, tidak setiap hari. Jadi sampai sedang santai itu masterin burung itu malah tambah bagus daripada full setiap hari, setiap siang itu malah kurang bagus kalau menurut saya pribadi. Untuk selanjutnya adalah tempat pemasteran teman-teman. Tempat atau kondisi lingkungan di pemasteran ini juga sangat berpengaruh untuk keberhasilan saat pemasteran teman-teman. Bukan hanya untuk burung murai batu ya, untuk burung lainnya juga itu juga menurut saya pribadi itu kunci untuk keberhasilannya. Untuk kita memasukkan materi itu
Ini sangat penting, pengkondisian tempat ini sangat penting teman-teman. Untuk pemasteran murai batu ini saya sendiri, menurut saya, pengalaman saya pribadi ini, saya tidak ada burung murai batu yang gacor saat pemasteran teman-teman. Jadi untuk tempat pemasterannya sendiri ini steril teman-teman, jadi tidak ada murai batu yang gacor, hanya ada trotor murai batu dan burung cendet. Dan untuk pemasterannya pakai HP teman-teman. Nah, kalau ada burung murai batu lain yang gacor, pemasteran HP lewat HP ini tidak akan berhasil teman-teman. Jadi burung trotolnya akan ngikut ke burung yang gacor itu. Nah, kalau burung yang gacor itu bagus, itu tidak apa-apa teman-teman. Tapi kalau burung yang gacor itu ngukluk terus, nah nanti burung trotol kita juga akan sering ngukluk teman-teman. Nah, pengalaman saya pribadi untuk pemasteran burung trotol, nah pepakai burung yang sudah gacor itu, kalau pengalaman saya pribadi kurang maksimal teman-teman. Jadi hasilnya tidak puas lah, tidak seperti yang kita inginkan. Burung tidak akan lebih bagus dari burung yang sudah dewasa yang gacor itu teman-teman. Jadi speknya itu akan di bawahnya terus. Nah, itu pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah cara-cara mencetak murai batu dari trotol sampai dewasa agar materi-materi yang kita berikan itu masuk sempurna sesuai yang kita inginkan. Apabila pada video kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.